اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت كثير وغني. أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا العيسى حنان بسرى إلا إليك. ما رأينا العيسى حنان بسرى إلا إليك. والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fi tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsira Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin amin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teruntuk ketua DKM dan para pengurus masjid yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita tanda dipilih oleh Allah, yang pertama diberikan kekuatan kita bisa sholat subuh berjamaah. Bukti kita dipilih oleh Allah bisa sama-sama berzikir, dan insya Allah kita akan membaca firman Allah dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika baginda Rasulullah membaca firman Allah, yang firman Allah ini doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu surat Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna. Pada waktu Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb, ya Tuhan kami, innahunna adlalna, sesungguhnya mereka kaum-kaum, adlalna kasiron, sungguh mereka sudah sesat, kaum-kaumku sudah tersesat, mereka begitu banyak minan nas, daripada golongan manusia yang tidak beriman kepadamu ya Rabb. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapapun yang mengikuti aku, pasti mereka termasuk golongan daripadaku, dan pasti orang itu selamat. Maka baginda Rasul pun melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ini pun doa daripada Nabi Isa. Tadi firman Allah yang di dalamnya adalah doa daripada Nabi Nuh, doa daripada Nabi Ibrahim, dan ini pada waktu baginda Rasul membacakan firman Allah, di dalamnya adalah doa daripada Nabi Isa. Apa artinya daripada in tu'adzibhum? Ya Rabb, jika engkau menyiksa orang-orang kafir, jika engkau menyiksa orang-orang yang menganggap aku adalah anak Tuhan, menyiksa orang-orang yang menganggap Siti Maryam ibuku sebagai istri Tuhan, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu juga ya Rabb. Intinya apa? Kalau bisa jangan disiksa. Jadi saking sayang-sayangnya Nabi Isa kepada kaumnya,
Kalau bisa enggak apa-apa deh, enggak usah disiksa ya Allah, dibiarkan aja. Jangan dimasukkan ke dalam surga, jangan dimasukkan ke dalam neraka, biarkan saja mereka. Karena Nabi Isa tahu bagaimana pedis daripada siksaan Allah. Maka setelah membaca dua firman Allah ini, baginda Rasul farafa yadahi, langsung berdoa kepada Allah. Ya Rabb, Allahumma ummati ummati. Ya Rabb, ya Tuhan kami, selamatkan seluruh umatku, selamatkan seluruh umatku. Makanya baginda Rasul itu Pak, doanya itu doa benar-benar untuk hampir 100% untuk keselamatan umatnya. Maka wabak sambil menangis. Jadi bisa dibayangkan pada waktu membaca dua firman Allah ini, baginda Rasul langsung ingat terhadap umatnya. Dan baginda Rasul tahu berapa jumlah umat yang masuk neraka, berapa jumlah umat yang masuk surga. Dan baginda Rasul diberitahu oleh Allah hampir 100% ternyata kebanyakan umat akhir zaman itu yang jumlahnya 7 miliar yang beriman, yang orang Islam, Islamnya aja ya. Yang hasil data itu 1,5 miliar. Di situ ada Syiah, ada 72 golongan itu yang 1 miliar Pak. Jadi bukan yang 1 miliar itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang 1,5 miliar itu yang 72 golongan yang mengaku daripada Islam. 1 miliar pun itu tidak masuk surga semuanya. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, engkau berangkat kepada Nabi Muhammad. Wa rabbuka a'lamu, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui daripada tangisanmu, lebih mengetahui daripada risaumu. Fasalhu mayubkihi, pintalah apa yang membuat engkau menangis. Akhirnya apa yang terjadi langsung dikabarkan kepada baginda Rasul. Maka baginda malaikat Jibril menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Wahai Rasulullah, inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya aku akan selalu meridhoimu fi ummatika, tentang urusan umatmu. Intinya apa? Begini. Jadi baginda Rasul kalau misalkan ya Allah, semoga umatku semuanya engkau masukkan ke dalam surga. Andai saja umatku tidak punya amal sedikit pun, semoga engkau masukkan ke dalam surga. Kalau dalam bahasa kita itu pun di ACC langsung. Kalau umat-umat terdahulu tidak. Umat-umat terdahulu tidak. Nabi Nuh sempat minta agar Siti Wailah itu diselamatkan. Tidak. Kan'an tidak. Ya Rabb, inna wa'dakal haq. Ya Rabb, sesungguhnya janji engkau benar. Bukankah engkau akan menyelamatkan seluruh keluargaku, istriku, putraku? Maka Allah sampaikan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Ya wahai Nabi Nuh, sesungguhnya itu Siti Wailah bukan termasuk keluargamu. Itu hanya zahir aja istrimu, tapi ternyata sesungguhnya hakikatnya dia bukan istrimu. Di akhirat tidak akan pernah bertemu denganmu. Siti Wailah akan masuk ke dalam neraka. Tidak dikabulkan. Tapi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja ada orang ini mohon maaf membangkang, maksudnya dalam artian membangkang terhadap alim ulama, tapi di dalam hatinya ada iman, karena kebodohan, membangkang itu bukan karena tahu tapi karena kebodohan, itu pun masih diharapkan masuk surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Terus pertanyaannya, baginda Rasul sampai mengumumkan, hadis riwayat Abi Dzar, kata baginda Rasul, inni a'lamu akhiru ahli jannah dukhulan ila jannah. Baginda Rasul sudah mengumumkan, sesungguhnya aku mengetahui siapa orang yang paling terakhir masuk surga. Aku sudah mengetahui namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, negaranya dari mana, provinsi mana.
Bisa dibayangkan nggak? Itu ada wa qabailihim wa dzurriyyatihim abauhum. Kabupaten mana, kecamatan mana, desanya mana, RT-nya mana. Mudah-mudahan bukan termasuk RW 13 ya. Yang terakhir ini masalah yang terakhir. Berarti di nerakanya lama. Yang terakhir. Dan aku pun tahu wa akhiru ahli nar khurujan minha Allah. Dan aku pun tahu siapa orang yang paling terakhir diangkut daripada neraka. Sama nama orangnya bin dari sampai qabailihim sampai 7 turunan. Tahu. Maka nanti ada orang yang memang orang ini uridu alaihi sigaru dunubihi warfa'u anhu kibaruha. Orang ini dosa besarnya banyak. Kalau bicara dosa besar banyak berarti zina itu dilakukan, mabuk, merampok, jawara namanya ya. Kalau dalam bahasa Jermannya tukang mecatkeun tali androk, bahasa Jerman Banten itu ya. Maksudnya tukang berzina, naudzubillah, tukang mabuk, tukang judi. Jadi semua yang dosa-dosa dilakukan. Tapi nanti di hari kiamat dosa yang besarnya dihapuskan, dihilangkan, tapi sengaja oleh Allah dosa kecil-kecilnya diasongkan, diperlihatkan. Maka Allah sampaikan melalui malaikat, amilta yauma kada wa kada, kada wa kada, wa amilta yauma kada wa kada, kada wa kada. Yaitu hadisnya begitu. Saya bacakan. Ini hadisnya kadanya 1, 2, 3, 4, ada 6, ada 8 kada wa kada. Kamu telah melakukan ini ya pada jam segini, hari ini, tahun ini, sore. Maksudnya kamu pernah ngedipin perempuan ya? Nah, itu kan dosa kecil. Kamu telah ngintip nenek-nenek ya? Tetap dosa walaupun nenek-nenek sudah rugi, dosa lagi 2 kali lipat. Masya Allah, rugi dunia akhirat. Allahu Akbar. Pernah ketipu itu ya? Cewek pas nengok nenek-nenek, Allahu Akbar. Itu dosa tetap walaupun kesalahan. Dosa kecil itu apa? Ya dosa kecil yang sengaja atau tidak sengaja. Banyak ya dosa-dosa kecil. Seperti ngagetin orang, itu dosa. Tapi dosanya kecil. Lagi ngelamun aja orang di sisi, lagi pada mancing. Kesal saya ini tetap dosa. Ini sudah azan maghrib masih mancing. Digaruwah. Woi, langsung pada ngejebur. Itu dosa. Walaupun dosa kecil. Baik. Terus apalagi? Fayaqulu na'am, ya betul, saya telah melakukan ini. Nah, kamu jam 12 malam bilangnya mata tahajud sama istri, tapi habis tahajud kamu Facebookan sama janda. Nah, itu dosa kecil. La yastatiu ayun kiro, dan orang ini tidak bisa berpaling. Iya, saya mengakui. Tapi wahwa musfikun min kibari dunubihi antu rodu alih. Padahal orang ini berlumuran dosa besar, banyak dosanya. Akhirnya apa yang terjadi? Fa innalaka makanun kulla sayiatin hasanah. Sesungguhnya segala kesalahan-kesalahan keburukan sudah dihapus oleh Allah, dan hari ini Allah akan mengganti dengan kebaikan. Maka si pendosa ini yang sudah dihapus dosa-dosa besarnya, qad amiltu asya'a la aroha hahuna. Memang aku telah mengerjakan seluruh dosa-dosa, tapi aku tidak melihat dosa besar, yang aku lihat dosa-dosa kecil. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu Abidar melihat baginda Rasul, dhuhika hatta badat nawajiduhu. Selesai menyampaikan hadis ini, baginda Rasul langsung tersenyum. Tersenyumnya itu sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi senang ya. Jadi bukan lucu. Jadi baginda Rasul itu senang melihat nanti di akhirat ada orang-orang yang bawa dosa besar tapi mungkin punya kebaikan waktu di dunia. Makanya kita jangan main ponis, ini sesat, ini ke neraka.
Gak tahu dia ada kebaikan apa, dosa-dosa besarnya mendadak dihapus, dosa-dosa kecilnya ditampilkan dulu, tapi akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama pemabuk kita jangan benci dulu. Jangan ponis sama orang yang penzina. Jangan dulu ponis, kita benci. Benci boleh karena Allah, tapi jangan dulu memponis dia itu ahli neraka, kita tidak tahu. Sebab ini gak tahu dia punya amalan apa. Baik, nanti di depan ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis selanjutnya. Satu ketika ada Yusofu ahlun nar. Kemarin kan saya sering sampaikan, nanti ada orang yang dijarak, ini hadisnya supaya lebih percaya, rawahu Ibnu Majah. Nanti ahli neraka dijajarkan di neraka jahanam. Fayamurru bihimur rajul min ahli jannah. Cuman di sini bukan rombongan tapi satu laki-laki. Jadi bagaimana tingkatan? Kalau sudah satu orang, oh berarti itu amalannya tinggi, Pak. Itu waliullah. Kalau satu orang dikawal oleh ribuan malaikat, oh itu amalannya tinggi. Sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, sekelas Al-Imam Abu Hanifah, sekelas Al-Imam Malik, sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Sufyan As-Sauri, sekelas ulama-ulama Zikr Ansori. Nah kalau ulama itu satu orang, enggak rombongan, satu orang dikawal sama ribuan malaikat. Ar-rajulu minhum, maka ngomong itu siapa? Mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin Imam Abu Hanifah. Wahai malaikat, tunggu. Aku ingin memanggil orang itu tuh. Ya fulan, amma ta'rifuni? Kamu masih mengenal aku gak? Itu imam yang 4, Pak. Kalau ada satu murid yang gak ngaji, dicari Imam Abu Hanifah dalam biografinya. Dicari, itu si fulan kemana? Gak tahu imam, ini sudah 4 kali gak ngaji, dicari. Cuman saya aneh, kata Imam Abu Hanifah, ini orang kalau setiap ketemu saya kabur, tiap ketemu saya kabur. Imam Abu Hanifah kan punya toko, dalam sejarah mengatakan 200 toko pakaian, tapi hidupnya sederhana. Ditanya sama karyawan, itu si fulan kenapa kalau ketemu saya kok kabur ini, ngutang pakaian? Oh iya, memang sama saya juga pinjam uang katanya. Akhirnya ngumpet tuh, pas kira-kira lewat langsung dipegang. Wahai fulan, kamu kenapa nggak pernah ikut ngaji? Wahai imam, saya malu sama engkau, aku punya hutang belum ada uang. Oh baik, mulai hari ini aku bebaskan hutang-hutangmu. Mulai hari ini aku bebaskan hutang dirham dan dinar dariku dan pakaian yang telah engkau ambil duluan. Kamu ngaji ya? Sampai seperti itu, Pak. Subhanallah. Perhatian. Nah itu sampai nanti di yaumil qiyamah, itu kata orang yang soleh, ulama besar, imam. Kamu kenal gak sama aku? Ngomong sama ahli neraka. Analladzi saqaituka syurbatan. Analladzi saqaituka syurbatan. Kata ahli neraka, oh iya, wahai imam, wahai tuan syah, wahai orang soleh. Oh iya, saya pernah ngasih 1 gelas minuman sama engkau. Orang ini contoh gak pernah sholat. Orang ini maksiat terus. Sholatnya itu biasa seminggu sekali, Jumatan doang. Itu pun khotibnya udah khotbah kedua. Kan parah itu. Seumur hidupnya kayak gitu. Paling belakang lagi. Habis itu dengerin khotbahnya sambil ngerokok. Allahu Akbar. Itu 45 menit ada khotib, Pak. Khotbah Jumat. Kalau dalam kitab Fathul Muin langsung kita sholat zuhur itu. Udah ngelewati batas. Karena baginda Rasul tuksirul khutbah wa yatwilus shalah. Ringkas khutbahnya, panjang sholat. Kalau kepanjangan kayak orator, itu dalam kitab Fathul Muin. Itu ada orang waktu di alun-alun Masjid Agung Tasikmalaya, itu saya lihat ke belakang, Allahu Akbar, kan di teras pada ngerokok. Kan di belakang tukang kopi. Saya baru lihat khutbah Jumat kayak maulidan, ada ngopi ngerokok. Nah itu hadirin, kayak gitu model itu dosanya. Akhirnya waqala ba'duhum analladzi wahabtu laka wudu'an. Kan banyak tuh ahli neraka. Wahai imam, wahai orang soleh, wahai guru, wahai ulama, kamu ingat kan aku dulu pernah ngasih air buat wudu engkau. Atau ada seorang preman yang nyucurin air wudu, kan ada. Ininya tato semua, tapi ngasih air wudu. Sholat mah enggak, balik lagi aja dia berangkat. Allahu Akbar. Coba gimana nasibnya? Wahai malaikat,
Bagaimana jika setengah kebaikan ku berikan kepadanya? Akhirnya singkat cerita, malaikat berdoa kepada Allah, fayashfa'u lahu fayudkhiluhul jannah. Imam keempat ini, ulama-ulama, wali-wali ini bisa memberikan syafaat dan orang ini diangkut masuk ke dalam surga. Tapi yang pasti beda kelas lah. Gak mungkin orang yang gak pernah sholat satu ruangan, satu level dengan imam ajab, dengan orang-orang soleh. Itu Pak. Tapi jangan jadi calo. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak usah sholat. Keponakan saya kiai, paman saya ulama, keponakan saya ahli zikir, nggak apa-apa, saya nggak sholat. Kan ada kamu nanti di akhirat. Iya, tapi kan repot nanti. Mampir dulunya ini, tegangnya itu lebih tegang daripada tingkat tegang waktu di dunia. Bisa dibayangkan Pak, orang mau dieksekusi mati. Ini orang sudah dirantai di tepi neraka jahanam, tegang nggak? Waduh. Tapi itulah apa? Mahabbah berteman dengan orang-orang soleh itu akan bermanfaat nanti di yaumil qiyamah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lagi. Dua-duanya mau dimasukkan ke dalam neraka. Inna rajulaini mimman dakhala nar. Nanti ada dua laki-laki yang saling bersahabat di dunia, sudah memang mau dimasukkan ke dalam neraka. Atau ada yang mengatakan dakhalanar, sudah ada di dalam neraka. Akhirnya istada syahumuha, kedua orang ini menjerit-jerit di dalam neraka. Faqala rabbut ta'ala, maka itu orang enggak berhenti menjerit. Jadi beda ini, jeritannya kok beda sekali. Akhirnya Allah sampaikan, akhrijuhuma, wahai malaikat ini angkatin orang ngejerit mulu. Diangkat kedua orang tersebut. Faqala lahum, maka Allah bertanya kedua orang ini yang bersahabat waktu di dunia, ya mungkin mabok bareng, itu maksudnya ke bar bareng, godain cewek bareng, apalagi maksiat bareng, semuanya bareng, berjamaah, maksiatnya berjamaah. Ditanya oleh Allah, li ayyi syai'in istadasiyahakuma, kamu ini kok beda sama yang lain? Jeritan kamu itu jeritannya beda, apa yang membuat engkau menjerit? Maka kedua orang ini berjawab, ya Rabb, qala fa'alna dzalika litarhamana. Kami memang sama-sama maksiat, kami sama-sama tukang mabok, kami sama-sama tukang judi, kami sama-sama enggak pernah sholat. Tapi yang pertama, di antara kami ada saling kasih sayang. Kami enggak pernah berselisih, kami enggak pernah berantem, kami enggak pernah menghasud, kami enggak pernah memfitnah. Kami pun tidak pernah membicarakan kejelekan di antara kami. Kami saling membantu, kami saling menolong. Jika kawan kami sedang kelaparan, kami pun memberi makan. Jika teman kami ini, begitupun kami. Jika kami tidak punya harta atau benda, itu pun ngasih. Jadi selama hidupnya nggak pernah berantem ya. Cuman itu masalahnya. Itu kalangan artis ya. Memang ibadah sebagian gitu. Ibadahnya biasa, tapi kalau lagi jatuh biasanya nolongin atau apa gitu. Kalau misalkan ada bantuan itu, ya seperti itu. Insya Allah kalau orang seperti itu ada harapan nanti diangkat daripada neraka. Dimasukin dulu. Kan itu dosa sholatnya. Dosa ninggalin sholatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Fa inna rahmati lakuma antatliqa. Allahu Akbar. Maka Allah sampaikan, maka sesungguhnya rahmat untuk kalian semua, antatliqa, wahai malaikat angkat, maka engkau pergilah kemana? Ke surgaku. Maka akhirnya karena kasih sayang aja Pak, itu dimasukkan ke dalam surga. Tapi memang masuk dulu ke dalam neraka. Itu pun gak tahu Pak, udah 1000 tahun atau udah 2000 tahun. Sebab satu harinya di dunia itu sama, satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa kali? 24 jam itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis selanjutnya. Dan baginda Rasul pun mengumumkan daripada umat akhir zaman itu, daripada sahabat, tabi'in, dan nanti orang yang mengalami kiamat. Diumumkan berapa jumlah yang masuk surga. Innallaha azza wa jalla wa'adani ayudkhil jannah. Kan kalau yang masuk surga tanpa hisab 70.000. Ini orang yang masuk surga melalui hisaban dulu.
Sesungguhnya Allah sudah janjikan kepadaku ayyudkhilal jannata, sesungguhnya yang masuk surga itu daripada umatku arba'amiati alpin, 400.000. Oh ya, bila hisabin. Tadinya kuotanya berapa? 70.000 orang. Ditambah berapa? 400.000 orang. Yang 70.000 orang itu daripada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Setelah itu ditambah lagi kuotanya arba'amiati alpin, 400.000 orang. Jadi kategori pertama 70.000 masuk tanpa hisab. Nanti ada kloter kedua 400.000 yang masuk surga tanpa hisab. Maka langsung Abu Bakar nyelang omongan sabda baginda, ya Rasulullah, zidna ya Rasulullah, tolong aku ikutkan dengan rombongan itu. Tawadu, rasa takut. Zidna ya Rasulullah, tolong aku ikutkan dengan 400.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab. Akhirnya faqala Abu Bakar, qala wa hakada fahasa bikafahi wa jama'u, ya begitulah nanti termasuk engkau yang masuk surga tanpa hisab. Padahal Abu Bakar Siddiq awwalu ma yadkhulul jannah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul masuk surga, maka daripada itu adalah baru Abu Bakar. Terus baginda Rasul itu masuk surganya nanti di atas unta. Siapa yang membawanya itu? Yang membawa pelananya itu adalah siapa? Adalah Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu masuk surganya bareng dengan baginda Rasulullah SAW. Hanya satu-satunya sahabat yang bareng masuk surga dengan baginda Rasul adalah Bilal bin Rabah. Jadi baginda Rasul pakai unta, Bilal bin Rabah bawa talinya itu. Masuk bareng-bareng. Begitu mulia. Yang tadinya itu hamba sahaya, orang Ethiopia Habasa, dianya budak belian, bapaknya budak belian, hampir 7 turunan itu hamba sahaya semua. Tapi Allah muliakan setinggi-tingginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Sayyidina Umar, "Da'na ya Abu Bakrin." Wahai Abu Bakar, kalau engkau saja ingin dimasukkan dengan 400.000 orang, maka sisakan untukku. Aku pun ingin ikut. Ajak aku dengan 400.000. Bapak, itu kan para hadirin yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan sudah dijamin masuk surga. Khusus spesial 10 orang. Al-ashiru al-mubasyaru bil jannah. 10 orang yang sudah mendapat kabar surga sebelum kematiannya. Itu udah istimewa banget. Makanya saking takut-takutnya sama Allah, waktu baginda Rasul menceritakan ada orang yang paling terakhir masuk surga, enggak bawa amalan, apa kata Sayyidina Umar? La'alla rajulun bikada. Mudah-mudahan aku ingin seperti laki-laki itu. Saking takut-takutnya terhadap siksa neraka. Pada waktu Sayyidina Umar naik unta, ada orang yang baca Quran. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya siksa Tuhanmu akan terjadi. Langsung jatuh daripada unta, pingsan. Saking takut-takutnya. Makanya Sayyidina Umar wajar ngapalin Quran 10 tahun baru hafal Quran. Karena setiap membaca Al-Quran itu diresapi, diamalkan. Satu ayat tentang siksaan, pingsan. Coba, saking takut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Sayyidina Umar bicara. Wa qala Umar, innallaha azza wa jalla insya'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha gagah, insya'a ayudkhila, dengan kehendaknya bisa saja ayudkhila khalqahul jannah, memasukkan seluruh makhluk yang mukmin, yang kafir, yang 7 miliar ini hari ini, bisa saja Allah masukkan ke dalam surga semuanya bikafi wahidin, dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia yang mengalami kiamat. Allah sanggup, Allah kuasa, Allah qadir, dimasukkan semuanya ke dalam surga, neraka dikosongkan, sanggup. Diprotes gak sama baginda Rasul? Tidak. Faqala sadaqa Umar, benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Allah sanggup, Pak, masukin orang kafir, orang itu enggak bakalan nurunin kekuasaan Allah. Enggak bakalan sampai ke neraka kepenuhan, enggak. Tapi kan Allah sudah didahului, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah
tidak akan pernah jalir, tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Bapak-bapak, nanti di akhirat itu ada seperti kuota. Maksudnya begini, inna min ummati mayashfa'u lil fi'am. Sesungguhnya nanti daripada umatku ada yang diberikan mandat yang akan mendapatkan syafaat lil fi'am. Lil fi'am itu satu orang. Wa minhum mayashfa'u lil qabilah, satu suku. Wa minhum mayashfa'u lil usbah, satu golongan. Wa minhum mayashfa'u lil rajul, satu orang. Jadi nanti begini, ada satu suku, ada satu orang, ada satu golongan. Itu bagaimana Allah berikan mandat kepada baginda Rasul. Nanti baginda Rasul nunjukin. Kan begini, baginda Rasul ngasih syafaat sama orang yang mati syahid, sama ulama, sama para nabi. Nah, alim ulama itu sama orang yang hafal Quran. Nanti ada begini, kalau orang yang hafal Quran itu jatah ngasih syafaat 70 keluarga. Jatah. Ada kasih jatah, udah nggak bisa lebih. Anak kita, keponakan atau cucu. Makanya kita doakan kalau anak kita pun tidak hafal Quran, mudah anak cucu cicit bisa hafal Quran. Itu kuotanya 70 keluarga. Bukan lumayan banyak, Pak ya. Kalau satu keluarga ada 12, itu jatahnya orang yang hafal Quran bisa ngasih syafaat sampai 70 keluarga. Udah. Pokoknya yang ninggalin sholat yang apa. Kalau orang yang mati syahid, ya, la ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau alim ulama sama, la ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kalau alim ulama itu ngasih syafaat tidak ada batas. Ya, tidak ada batas. Cuman ada pendapat lain, alim ulama yang pernah ngajar akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah diajarnya. Contoh, alim ulama ini punya 30 majlis taklim. Nah, itu bisa ngasih syafaat sampai 30 majlis taklim. Kan macam-macam yang ngaji juga, ada preman, dia ngaji aja sholat mah enggak ada itu. Dia hadir maulidan, sholat subuh jam 8. Ya ada itu. Nah, itu orang-orang kayak gitu nanti dikasih syafaat. Maulidan kuat sampai jam 12. Tapi sholat subuhnya dipaket dengan sholat zuhur. Nah, itu yang dapat syafaat nanti. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min indi rabbi fa khayyarani baina ayudkhilani fa ummati. Aku didatangi oleh malaikat Jibril, utusan daripada Tuhanku. Wahai Rasulullah, ini ada tawaran daripada Allah. Fa khayyarani baina ayudkhilani fa ummati li jannah wa baina syafa'ah. Allah sampaikan untukmu, engkau ini milih setengah umatmu dimasukkan ke dalam surga. Baginda surat, aku diberi pilihan oleh Allah supaya setengah umatku dimasukkan ke dalam surga, wa baina syafaat, atau engkau milih syafaat. Kalau syafaat itu berarti semuanya. Maka fakhtartu syafaat, maka aku lebih memilih syafaat. Jadi kalau syafaat itu jangkauannya lebih luas daripada ya Rabb, semoga engkau masukkan ke dalam surga orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Jadi kalau bahasanya ya Rabb, kalau semoga engkau masukkan ke dalam surga yang beriman dan beramal soleh, itu berarti yang enggak beramal soleh masuk neraka. Tapi baginda Rasul lebih milih syafaat. Syafaat itu asal dia beriman, Allah liman mata la tusyrik billahi syai'a. Asal orang ini matinya dalam keadaan tidak musyrik, insyaallah orang ini bisa masuk surga. Banyak, Pak. Begini. Bukan Bal'am ya, Barsiso yang menyembah itu apa? Yang menyembah api. Yang menyembah api. Yang menyembah api itu waktu zaman Tabi'in Ibnu Al-Mubarak itu nyembah api 60 tahun. Ini liman mata wa tusyrik billahi. Walaupun dia kafir sampai 70 tahun terus dia baca syahadat. Baca syahadatnya cuma 5 menit, itu pun masuk dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kafir nih, umat akhir zaman.
Umur 90 tahun baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, meninggal masuk surga. Walaupun dia di dalam gereja, walaupun dia kardinal contoh. Makanya para kardinal ada bocoran, nanti kalau aku sakaratil maut bisikan aku kalimat syahadat. Itu udah bocor Pak di Vatikan. Karena mereka tahu Injil yang asli, karena mereka tahu Taurat yang asli. Bahkan di Vatikan itu sampai hari ini ternyata masih menyimpan 13 foto Nabi. Mereka lebih tahu ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ah. Kan yang di Vatikan turun Bani Israel itu. Turun-temurun Bani Israel. Dan luar biasanya mereka itu menghormati, yaitu ulama tabi'in Syekh Abdul Qadir Jalani sampai sekarang ada museumnya di dalam Vatikan. Dia kasih nama Hujjatul Islam. Ada 150 kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jalani yang diselamatkan oleh mereka, diterjemahkan daripada bahasa Irak ke dalam bahasa Itali. Dari bahasa Itali diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sudah punya 2 kitabnya. Nah, akhirnya orang seperti itu ternyata Paulus atau apa, wallahu alam ya. Nanti dia padahal dia pendeta, tapi kalau dia bisikin asyhadu alla ilaha illallah, terus dia ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, meninggal. Walaupun di hari-hari khutbah ya dikhuli jannah, masuk surga Pak. Walaupun profesinya pendeta. Makanya baginda Rasul waktu nyurati raja-raja Najasyi, waktu nyurati para kardinal, wahai para pendeta, masuklah ke dalam ajaran Islam, berimanlah ke dalam ajaran Nabi Isa tanpa meninggalkan kependetaanmu, kan gitu suratnya, tanpa meninggalkan kerihabanmu sebagai Yahudi. Bijaksananya baginda Rasulullah SAW. Malah engkau akan mendapat pahala 2, beriman kepada kitab Injil yang asli, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab Taurat yang asli, beriman kepada Al-Quran. Makanya ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Eropa di mana-mana itu banyak gereja yang dirubuhkan. Kosong, bangkrut. Tapi enggak ada beritanya kalau masjid bangkrut, betul enggak? Masjid itu setiap hari penuh. Kalau gereja yang enggak ngerti, masa mohon maaf ada Tuhan enggak pakai baju, pakai celana dalam, mereka juga mikir logikanya, dipajang itu kan aib. Semakin ke sini hidayah masuk, berbondong-bondong masuk Islam. Makanya malu. Ada orang Islam masuk Kristen, ada orang Islam masuk agama lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita selalu memohon agar apa? Agar kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang husnul khotimah. Yang sayang itu jadi begini, kalau sama orang Islam, ya Rob, mudah-mudahan jika orang ini masih fasik, masih ninggalin sholat, masih bandel, tapi punya iman, semoga engkau solehkan. Tapi boleh, ya Rob, jika ada orang ini, kan umat akhir zaman itu umat Rasul, secara globalnya, walaupun dia non muslim, secara globalnya, ya Allah, kalau dia masih tidak beriman, semoga di akhir hayat engkau berikan hidayah supaya masuk Islam. Tidak apa-apa kalau mendoakan orang kafir agar engkau, itu untuk kafir dzimmi ya, kafir dzimmi. Tapi kalau kafir harbi mah ya jangan. Kalau yang membunuh umat Islam ya jangan. Ya Rob, mudah-mudahan orang-orang yang membunuh umat Islam diberi hidayah. Enggak. Bagusnya Allahumma syatit syamlahum, Allahumma farik jam'ahum, hancur leburkan badannya, jamaahnya, golongannya pecah belahkan. Tapi memang itulah Abu Sofyan waktu masih musyrik bunuh ribuan sahabat. Khalid bin Walid gara-gara beliau 2 gigi geraham baginda Rasul lepas. 70 mati syahid, kan itu gara-gara Khalid bin Walid. Terus siapa lagi? Wahsi menumbak Hamzah. Hindun memakan jantung, tapi dikeluarin lagi, nggak kuat, nggak masuk, dikeluarin lagi. Banyak. Tapi setelah mereka masuk Islam, walaupun kafir harbi, walaupun sudah banyak umat Islam, tatkala dia masuk Islam seperti kertas putih yang tidak ada noda.
Walaupun terus terang, waktu Abu Sufyan masuk Islam, sahabat banyak yang protes, sedikit protes. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan enak amat, orang sudah putuh Mekah baru masuk Islam, itu pun diancam Sayyidina Umar. Abu Sufyan ikutnya ke rumah katanya, ikut aja, tunggu ya ke dapur, bukan mau ngambil kopi, ngambil pedang, udah tebas langsung datang Abbas paman Baginda, lari sebab tahu ini ditarik ke rumah Sayyidina Umar mau dibunuh, karena sudah 18 kabilah nggak mau masuk Islam. Hai Abu Sufyan, Mekah sudah terkepung, kamu ini terpojok masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Diam. Langsung dibesarin Umar, langsung Abbas, wahai Hamzah, siapa? Abu Sufyan ikut. Kenapa kamu dibunuh? Pas keluar, ini mana Abu Sufyan? Langsung lari, dibawa ke rumah, dibawa ke baginda Rasulullah SAW. Dikejar oleh Sayyidina Umar. Abu Sufyan cepat baca syahadat, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung pas mau ditebas, kata Rasulullah, wahai Umar, Abu Sufyan sudah baca syahadat. Abu Sufyan sudah mengakui keislaman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Allahu Akbar. Tapi sempat dimarah-marahin. Sebagian sahabat itu sempat protes. Enak amat. Udah mau 5 menit selesai pertandingan baru masuk Islam, cari aman. Nah, tapi kan kalau sudah hidayah gimana? Nah, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti sedikit itu Masjid Al-Umawi yang dibangun oleh keturunan Abu Sufyan. Makanya sebagian orang benci sama Al-Umayyah itu, benci sama Abu Sufyan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.